Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang salat maghrib berjemaah seperti biasa. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kehendaknya jugalah sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dan dapat pula kita bertemu muka di dalam pengajian yang mungkin bisa dikatakan pengajian mingguan. Selawat dan salam semoga terhatur kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan, alam kejahilan, menuju kepada alam yang terang benderang, yakni dengan adanya dinul Islam, dengan adanya agama Islam. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada panitia masjid, takmir masjid, yang telah mempercayakan kepada kami untuk membawakan atau memimpin materi yang diberikan kepada kami, yaitu fikih sunnah. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian dulu sudah pernah dapat materi fikih sunnah ini, karena saya baru saja berada di sini. Bapak dan Ibu sekalian, di mana fikih sunnah yang dibawakan pada malam ini di dalam bab pertama mengenai taharah. Taharah merupakan perintah Allah untuk bersuci dari hadas dan najis, di mana kedudukan bersuci di dalam Islam adalah termasuk amalan yang penting, lantaran salah satu syarat daripada
salat yang kita laksanakan setiap hari adalah satu syarat dari syarat sahnya salat yang kita laksanakan adalah diwajibkannya bersuci taharah, yaitu suci dari hadas dan najis, di mana taharah tak sekedar bersih-bersih badan, tak setiap yang bersih itu pun suci. Lebih dari itu, suci dari hadas adalah melakukannya dengan berwudu, mandi, dan tayamum. Sementara suci dari najis yaitu menghilangkan kotoran dari badan atau yang ada di badan, pakaian, atau yang ada di tempat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, agar ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus terhindar dari berbagai penyakit, maka di sini akan kita simak pengertian taharah dan pembagiannya menurut agama Islam. Sedang hukum taharah itu sendiri wajib dan telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Ujar Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Dan apabila kamu keadaan junub, maka bersucilah atau mandilah. Di dalam surah lain Allah juga berfirman, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Yang selanjutnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 juga Allah mewajibkan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya dan Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Dari Quran di atas dapatlah
disimpulkan bahwa taharah itu bagi kita wajib hukumnya. Kemudian taharah bersuci itu ada yang membagi dua macam. Yang pertama adalah taharah maknawiyah. Yang kedua taharah hissiyah. Maknawiyah artinya bersuci ruhani, misalnya membersihkan segala penyakit hati seperti iri, dengki, riya dan lain sebagainya. Itu taharah secara maknawiyah. Adapun yang kedua adalah taharah hissiyah. Taharah hissiyah ini yaitu suci jasmani. Suci dari hadas dan najis, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Mengenai taharah maknawiyah, penting dilakukan sebelum melakukan taharah hissiyah, yaitu suci jasmani tadi. Karena ketika bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat-sifat syirik tersebut. Adapun yang kedua tadi adalah taharah hissiyah, adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis. Ini segala jenis kotoran maupun hadas, baik hadas kecil dan hadas besar. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila dalam kondisi ketiadaan air. Nah, jadi kalau air tidak ada bisa diganti dengan tayamum. Akan tetapi air yang boleh dipakai untuk bersuci juga bukan sembarang air. Maka oleh para ulama air dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama adalah air mutlak. Nah, mungkin Bapak atau Ibu sudah tahu apa arti air mutlak itu? Ada yang tahu? Atau mungkin sudah tahu tapi ya. Air suci lagi mensucikan. Artinya air itu suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Itu namanya air mutlak. Artinya air yang masih murni. Nah, misalnya air hujan, air salju, air embun. Ini berdasarkan firman Allah, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bi. Al-Anfal ayat 11. Dan diturunkannya padamu hujan dari langit buat menyucikanmu. Dan firman-Nya lagi,
Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami telah menurunkan air dari langit untuk menyucikanmu. Juga berdasarkan hadis atau dalil hadis yang diambil dari hadis, yaitu hadis dari Abu Hurairah, katanya adalah Rasulullah SAW bila membaca takbir di dalam salat diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah, maka saya tanyakan, demi kedua orang tuaku wahai Rasulullah, apakah kiranya yang Anda baca ketika berdiam diri di antara takbir dengan membaca Al-Fatihah? Rasulullah pun menjawab, Aqulullahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i bisalji wal ma'i wal bar. Artinya, saya membaca, ya Allah, jauhkanlah daku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah daku sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah daku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan embun. Kemudian air laut. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya seorang laki-laki menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, ya Rasulullah, kami biasa berlayar di lautan dan kami membawa perbekalan air hanya sedikit. Apabila kami gunakan untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Maka apakah boleh air laut digunakan untuk berwudu? Maka Rasulullah SAW menjawab, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ujar Rasulullah, laut itu suci, airnya halal bangkainya. Artinya boleh untuk digunakan bersuci ataupun berwudu. Yang ketiga, air telaga. Air telaga masih termasuk dalam air mutlak. Karena apa yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, artinya bahwa Rasulullah SAW meminta seimbir penuh air dari Zam-Zam, lalu diminumnya sedikit dan dipakainya buat berwudu. Jadi air telaga boleh dipakai. Yang keempat, air yang berubah disebabkan lama tergenang atau tidak mengalir, atau disebabkan bercampur dengan apa yang menurut dalilnya tak terpisah dari air seperti kembang dan daun-daun kayu. Maka menurut kesepakatan ulama, air yang tercampur tadi tetap termasuk air mutlak. Alasannya mengenai air semacam ini ialah bahwa setiap air yang dapat disebut air secara mutlak ialah tanpa terkait, boleh dipakai untuk bersuci. Firman Allah, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Jika kamu tiada memperoleh air, maka bertayamumlah kamu. Hadirin kaum muslimin
yang berbahagia. Itu macam yang pertama, yaitu air mutlak. Adapun yang kedua, pembagian air ini tadi, air mustakmal. Artinya air yang terpakai, yang sudah dipakai, yaitu air yang telah terpisah dari anggota-anggota orang yang berwudu dan mandi. Hukumnya suci lagi mensucikan, sebagai halnya ia mutlak tanpa berbeda sedikit pun. Hal itu ialah mengingat asalnya yang suci, sedang dia dijumpai suatu tiada dijumpai suatu alasan pun yang mengeluarkannya dari kesucian itu. Artinya tidak ada alasan bahwa air itu tidak suci. Kemudian dari mengenai air ini juga hadis dari Ubayy binti Muawiz sewaktu menerangkan cara wudhu Rasulullah, cara berwudunya Rasulullah SAW, katanya dan disapunya kepalanya dengan sisa wudhu yang terdapat pada kedua tangannya. Artinya air yang ada di sisa di tangan itu bisa dipakai untuk mengusap kepala. Dengan demikian air yang sudah dipakai bisa dipakai untuk bersuci ataupun berwudu. Seterusnya juga dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW berjumpa dengannya di salah satu kota di Madinah sedangkan waktu ia dalam keadaan junub. Maka ia pun menyelinap pergi dari Rasulullah lalu mandi. Kemudian datang kembali, ditanyakanlah oleh Nabi SAW kemana ia tadi. Yang dijawabnya bahwa ia datang sedang dalam keadaan junub dan ia tak hendak menemaninya dalam keadaan tidak suci itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, innal mu'mina la yanjas. Maha suci Allah, orang mukmin itu tak mungkin najis. Jalan mengambil hadis ini sebagai alasan ialah karena di sana dinyatakan bahwa orang mukmin itu tidak mungkin najis. Maka tak ada alasan menyatakan bahwa air itu kehilangan kesuciannya semata karena bersentuhan. Karena itu hanyalah bertemunya barang yang suci dengan yang suci pula, hingga tidak ada atau membawa pengaruh apa-apa. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya Ibnu Munzir juga berkata, diriwayatkan dari Hasan, Ali, Ibnu Umar, Abu Umamah, Atta, Makhul, dan Nakhai bahwa mereka berpendapat tentang orang yang lupa menyapu kepalanya lalu mendapatkan air di janggutnya. Cukup bila ia menyapu dengan air itu. Ini menunjukkan bahwa air mustakmal itu menyucikan. Kemudian pembagian air yang ketiga, air yang bercampur dengan barang yang suci. Jadi yang pertama tadi mutlak itu air yang masih suci, masih murni. Yang kedua air yang tergenang. Kemudian yang ketiga air yang bercampur dengan barang yang suci. Misalnya dengan sabun, kembang, tepung dan lain-lain yang biasanya terpisah dari air. Hukumnya tetap menyucikan selama kemutlakannya masih terpelihara. Jika sudah tidak, hingga ia tak lagi dapat
dikatakan air mutlak, maka hukumnya ialah suci pada dirinya, tetapi tidak menyucikan bagi lainnya. Jadi air yang bercampur tadi tidak banyak. Kalau sudah banyak mungkin bukan air lagi airnya, iyalah. Nah, jadi selama masih bercampurnya hanya sedikit, itu masih bisa dikatakan atau dapat digunakan untuk bersuci. Di mana hadis diriwayatkan oleh Atiyah yang katanya Ummu Atiyah yang katanya dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab faqala iksilnaha salasan aw hamsan aw aqsara min dhalik in ra'aitunna bima'in wa sidrin waja'alna fil akhirah kafuran aw syai'an min kafur fa idza faragtunna fa'adhinnani falamma faragta adhannahu fa'atana hikwahu faqala ash'irnaha iyyahu ta'ni izarah. Telah masuk ke ruangan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat putrinya Zainab. Lalu katanya, mandikanlah ia 3 atau 4 kali atau lebih banyak lagi jika kalian mau dengan air dan daun bidara. Dan campurkanlah yang penghabisan dengan kapur barus atau sedikit daripadanya. Jika telah selesai, beritahukanlah kepadaku. Maka setelah selesai, kami sampaikan kepada Nabi. Diberikannya lah kepada kami kainnya serta katanya, balutkanlah pada rambutnya, maksudnya kainnya itu. Sedang mayat tak boleh dimandikan kecuali dengan air yang sah untuk mensucikan orang yang hidup. Jadi air yang bercampur dengan daun bidara, kapur barus, ini boleh untuk dipakai untuk bersuci menurut hadis ini. Dan menurut riwayat Ahmad, Nasai dan Ibnu Huzaimah dari hadis Ummu Hani bahwa Nabi SAW mandi bersama Ummu Maimunah dari sebuah bejana, yaitu sebuah pasu yang di dalamnya ada sisa tepung. Nah, jadi tercampur dengan tepung. Jadi boleh dipakai selama tidak berlebihan. Jadi di dalam kedua hadis tersebut terdapat percampuran, hanya tidak sampai demikian rupa yang menyebabkannya tak dapat lagi disebut dengan air mutlak. Kemudian macam yang keempat adalah air yang bernajis. Air ini terdapat pada 2 keadaan, air yang bernajis ya. Yang pertama, bila najis itu mengubah salah satu di antara rasa, warna atau baunya. Nah, jadi rasanya, warnanya atau baunya bila berubah, dalam hal ini ulama sepakat bahwa air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci. Adapun yang kedua, keadaan yang kedua, bila air tetap dalam keadaan mutlak, ya, dengan arti salah satu di antara sifatnya yang 3 tadi tidak berubah, baik rasanya, warnanya, atau baunya.
hukumnya ialah suci dan mensucikan, biar sedikit atau banyak. Maksudnya banyak airnya. Kebolehan air ini untuk dipakai alasannya adalah hadis dari Abu Hurairah yang katanya, qama a'rabiyun fabala fil masjidi faqala ilaihi nasu liyaqa'u bihi faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'u wa ariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in fa innama bu'istum muyassirina walam tub'asu mu'assirin. Artinya seorang badui berdiri lalu kencing di masjid, orang-orang pun sama berdiri untuk menangkapnya. Maka bersabdalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkanlah dia, hanya tuangkanlah pada kencingnya setimba atau seimbir air. Kamu dibangkitkan adalah untuk memberi keterangan, keintengan, bukan untuk menyukarkan. Hadis rawahu jamaah. Juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, qila ya Rasulullah atawadda'u min bi'ri buda'ah, faqala sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Artinya dikatakan orang, ya Rasulullah, bolehkah kita berwudu dari telaga Bud'ah, yaitu telaga yang ada di Madinah? Maka bersabdalah Rasulullah SAW, air itu suci lagi mensucikan, tak satu pun yang akan menajisinya. Kiranya cukup sekian dulu pembahasan pada malam hari ini. Sebelum diakhiri, kami dapat simpulkan bahwa taharah itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, karena dia merupakan salah satu syarat daripada syarat sahnya salat, di mana air-air yang dapat dipakai untuk sholat atau untuk berwudu, mandi dan sebagainya sudah diterangkan, dan yang tidak dapat dipakai juga sudah diterangkan, seperti air mutlak itu apa, air yang bercampur yang apabila tidak berlebihan juga bisa dipakai untuk bersuci. Selanjutnya ada yang tercampur dengan najis pun masih bisa dipakai selama tidak merubah daripada rasa, bau, dan warnanya. Kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Akhirnya diakhiri dengan sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.